Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Ains. Hari ini adalah hari kedua kegiatan Fun Ramadan. Anak-anak berkesempatan untuk belajar di Masjid Baitus Salihin yang terletak di kawasan Simpang 7 Ulekareng, Banda Aceh. Masjid ini merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan utama bagi masyarakat setempat. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1950. Untuk menampung jamaah yang semakin banyak, masjid ini mengalami rekonstruksi ulang yang dimulai pada tahun 2007. Selain tempat ibadah, Masjid Baitus Salihin aktif menjadi pusat pendidikan Islam, kegiatan sosial, dan sering dikunjungi dalam agensi resmi seperti Safari Ramadan pemerintahan Kota Banda Aceh. Yuk saksikan videonya untuk mendengar sambutan dari perwakilan masjid, yaitu Bapak Alfi Syahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya? Ya, semangat dong kalau puasa. Yang nggak puasa siapa nih? Ada? Ada? Semua puasa? Udah berapa hari puasanya? Berapa hari udah puasa? 13. Benar. Yang 10 hari ada? 10 hari? Yang 14. Oh, udah banyak. Oh, hari ke-14 ya. Yang 5 hari puasanya ada? Ada. Yang puasanya setengah hari ada? Ada puasa setengah, ada puasa yang full ya. Baik ya, Sablayi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji berserta syukur, marilah sama-sama kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat karunia, rahmat dan nikmatnya lah kita hingga saat sekarang ini masih Allah berikan umur panjang ya, kesehatan ya. Mau sehat semuanya? Ya, mau umur panjang? Mau. Untuk apa umur panjang? Biar sehat. Ya, salah satu cara umurnya panjang itulah dengan kita sehat. Cara sehat itu gimana? Gimana untuk sehat? Makan sayur, apa lagi? Puasa, apa lagi? Puasa itu rukun Islam ya? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Puasa rukun Islam yang keberapa? Ketiga. Yang pertama apa? Coba bersyahadat semuanya. Alhamdulillah. Kalau yang kedua itu apa? Sholat itu ada berapa kali? 5. Salat apa aja? Yang tadi subuh ada salat subuh. Tunjuk tangan. Yang ada. Alhamdulillah. Salat subuhnya di mana ini? Yang salat subuh berjamaah di masjid. Yang salat subuh berjamaah di masjid. Iya. Yang salat subuh berjamaah di rumah. Abu, alhamdulillah ya. Berjamaah dengan siapa? Dengan orang tua, dengan apa? Dengan siapa? Dengan orang tua. Yang berarti yang lainnya salat subuh sendiri ya. Ya, yang salat subuhnya pukul berapa? Pukul jam 5. Jam 5. Pukul berapa? Pukul 6. Yang pukul 7 salat subuhnya siapa? Yang pukul 7. Yang pukul 8 tadi. Ada? Sampai 28 tapi. Enggak boleh. Salat subuhnya di luar waktu ya. Salat subuhnya dalam waktu itu pukul berapa? Pukul 5 ada 6. Kalau sekarang kan udah salat subuhnya kita ya, mau pukul 6 kurang 10 ya. Jadi jangan nanti
salat subuhnya itu waktu bangun tidur, ya. Ya, berikut ada berapa rakaat salat subuhnya? Dua. Oke. Setelah salat subuh salat apa? Zuhur. Tadi kata ibu ada salat zuha. Salat zuha itu apa? Salat apa? Oh, salat sunat. Apa beda salat sunat dengan salat wajib? Oh iya, nanti belajar lagi sama guru-gurunya yang baik-baik, yang hebat-hebat ya. Oke, salat zuhur ya. Salat zuhur itu ada berapa rakaat ya? Empat. Empat ya. Udah berapa salatnya? 2 tambah 4, udah berapa rakaat? Udah berapa? 6. Gimana 6? Oh, pinter semuanya ini ya. Udah, sudah berapa waktu salatnya? 2. Berikutnya salat apa? Asar. Ada berapa rakaat? Ya. Sudah berapa rakaatnya sekarang? 3. Berapa nih yang jawabnya berapa? 3 waktu. Ini rakaat yang saya tanya. Udah berapa rakaatnya? 10. Gimana ceritanya 10? Gimana bisa jadi 10 dia? Pertama salat subuh dulu 2. Berikutnya zuhur 4. Sudah 6 ya. Tambah 4 lagi. Udah 10 rakaat. Berikutnya salat apa? Maghrib. Maghrib di mana salatnya? Di jalan. Di mana salatnya ini? Di rumah, di masjid ya. Nah, ini kita lagi di masjid kan ya. Ada berapa rakaat? Ada di 3. Udah berapa rakaat? 13. Masih ada? Masih. Salat apa? Isya. Ada berapa rakaat? Berapa jumlah rakaatnya? 17 ya. Jadi kita sehari semalam salat berapa waktu? 5 waktu, 17 rakaat. Ya, yang salatnya selalu berjamaah di sini di mana? Berapa orang? Coba. Yang sehari semalam itu salatnya selalu berjamaah di masjid. Ada? Di Masjid Raya, Masjid Baitul Salihin. Apalagi? Masjid mana lagi nih? Masjid mana lagi? Apalagi nama masjidnya? Ada Masjid Raya, ada Masjid Baitul Salihin. Masjid apa lagi? Masjid Oleh Garing. Masjid apa nak? Bapak, kami bukan di Masjid Gantaraya. Oh, Masjid Gantaraya. Ini? Mukarabin. Mukarabin. Ada lagi? Nama yang kenal masjidnya? Masjid apa lagi? Masjid apa? Masjid Lamte. Ini masjid apa? Mukarabin. Di mana nih Mukarabin masjidnya? Di Kampung Blangcur. Oh, Punggah Blangcur ya, baik. Oh, ini adiknya ya? Ya. Oke. Ya. Nah, ini baru kita ya bersyukur kepada Allah. Setelah bersyukur apa lagi kita? Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya. Nah, boleh kita tinggal lupa-lupa berselawat kepada Nabi karena dengan adanya kenal siapa itu Nabi Muhammad Rasulullah? Siapa? Nabi yang terakhir. Ayahnya siapa? Abdullah. Mamanya? Aminah. Siapa yang nama ayahnya? Oh, siapa di sini yang namanya Abdullah? Ada yang namanya Abdullah? Nggak ada. Ada yang namanya Aminah? Nggak ada juga. Kok nggak mau jadi nama ibu Nabi? Nggak mau jadi ibu Nabi? Ada. Mau jadi bapak? Namanya bapak apa? Nama ayah Nabi siapa? Abdullah. Ya. Paman Abu. Ya, terima kasih ya pada
dari sekolah ini ya, sekolah Ain. Apa itu kepanjangannya Ain? Aceh Islamic Nature School ya, di Pano ya. Iya, terima kasih ya kepada rombongan dari Ain yang sudah berkunjung ke masjid kita, yaitu Masjid Baitul Salihin Ulekaring Banda Aceh ya. Terima kasih pada Dewan Guru ya yang sudah berhadir, dan pada anak-anak yang hebat semuanya ya. Anak-anak hebat benar? Alhamdulillah. Mau jadi anak-anak hebat? Bagaimana anak-anak yang hebat itu? Gimana anak-anak yang hebat? Anak yang apa? Anak yang hebat itu? Anak yang saleh. Anak yang salah apa anak yang saleh? Anak yang saleh ya. Mau jadi anak yang salah? Nah, ya. Jadi anak yang saleh. Gimana ciri-ciri anak yang saleh itu? Membantu orang tua. Siapa ini yang rajin membantu orang tua? Siapa? Terkadang. Siapa lagi? Ya. Oke. Tadi kita rukun Islam yang ulang lagi ya. Yang pertama tadi syahadat, yang kedua salat ya. Cuci sendok ya, cuci baju sendiri ya kan, cuci piring sendiri, siap makan ya. Cuci sendal ya. Rukun Islam yang ketiga apa itu? Berpuasa. Puasanya kapan? Sekarang. Puasa apa namanya ini? Puasa Ramadan. Inilah sekarang yang kita sedang laksanakan ya, sedang berpuasa Ramadan. Jadi kita sedang melaksanakan juga rukun Islam yang ketiga. Yang keempat apa rukunnya? Berzakat. Zakat apa itu? Apa aja zakarnya nanti? Zakat fitrah. Pernah memberikan zakat fitrah? Pernah. Nanti ya, waktu orang tua, ayah, abu atau abi panggilannya untuk orang tua kan, minta ikut waktu membayar zakat fitrah ya. Jangan lupa. Nanti kita kalau lupa membayar zakat fitrah ya, puasa yang kita laksanakan ini kurang afdol ya. Makanya nanti dia tahu bagaimana cara membayar zakat fitrah. Kita ikut nanti mama-mama ya. Ada dengar? Ya, ada? Ya. Yang kelima apa? Yang kelima apa Islam? Naik haji. Siapa yang bilang naik haji? Apa? Yang kelima apa? Haji. Bayar zakat. Jauh zakat udah tadi ya. Berhaji kemana? Ke Baitullah. Di mana itu Baitullah? Tahu? Siapa yang kepingin ke Baitullah? Bapak, kami naik, aku lihat pesawat kayak satu kok. Ada. Siapa yang sudah pernah? Sudah pernah ke Baitullah? Sudah? Kami udah pernah juga. Udah pernah. Sama sekolah. Di mana itu Baitullah? Di Mekah. Di dekat pesawat. Ya, nanti naik pesawat ya. Ada nanti ibu-ibu bawa dia asrama haji itu. Sudah ada pesawat ya, dia membawa ya untuk edukasi wisata juga ya. Ikut di asrama haji nantinya ya, dibawa anak-anak ini biar kenal nanti di sana itu Baitullah, naik apa ke sana ya. Jadi siapa yang bercita-cita pergi naik haji, mudah-mudahan ya ini cita-cita yang disebutkan di sini Allah kabulkan. Amin ya. Ya. Kami naik pesawat sampai nonton. Oh ya, bagus ya. Oke. Jadi adik-adik ya, anak-anak sekalian ya, ini ada Pak Khalif ya namanya. Beliau ini ya salah seorang pengurus di Masjid Baitul Salihin Ulekaring ini ya. Jadi ini masjid segini besar perlu diurus ya.
Nah, perlu diurus Pak. Ya supaya apa? Nanti adik-adik yang ke masjid, anak-anak ini yang ke masjid, ya itu nyaman. Ini Ustaz perhatikan ini kalau malam yang sering berlibur di masjid ini siapa nih? Ada? Boleh kita datang ke masjid ribut? Nah, tapi ini kok udah ngomong-ngomong nih. Siapa yang sekarang yang bicara nih? Ustaz yang bicara atau anak-anak yang bicara nih? Nah, kalau anak-anak yang bicara, Ustaz berhenti, duduk dengar, gantian kita mau? Mau? Nah, ya. Jadi datang ke masjid itu untuk apa? Untuk sholat. Waktu sholat boleh ribut? Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Selain sholat, ngapain lagi ke masjid? Ngaji. Selain itu ngapain lagi? Berinfak. Makanya ke masjid itu bawa sedekah, bawa infak. Ada yang bawa infak hari ini? Mana? Ada ya. Nanti ya ada jalan-jalan di masjid ya. Ya. Sedekah infak, niatkan untuk siapa? Untuk orang tua, ya kan? Untuk siapa lagi? Untuk diri sendiri. Supaya apa? Supaya cita-citanya tersampaikan. Ya, jadi kita di masjid ya khususnya datang untuk berbuat baik. Benar. Ini yang apa namanya ini ya? Saya perhatikan ya, banyak itu waktu salat tarawih anak-anak duduk di belakang, habis itu lihat kan? Enggak boleh enggak? Ya, itu ada cerita kalau yang datang ke masjid ya itu bicara, apalagi bicaranya saat nanti salat Jumat, khatib di mimbar ya, ada ular besar. Nanti ular itu akan memakan kita yang bicara di dalam masjid. Kalau nanti lagi bicara penceramah ya, khatib, kita bicara, ular itu akan lihat ya, siapa ini yang dulu bicara di dalam masjid. Nanti waktu kita sudah meninggal dalam kubur, ada bersama siapa kita dalam kubur? Sendiri atau ada mama, ada kakak? Sendiri. Takut nggak? Takut ya? Makanya kalau takut ya jangan berbuat jahat. Itu ya. Ingat, mati kita yang hidup ini pasti akan mati atau meninggal. Waktu meninggal kemana? Bapak. Ya. Kami tadi akan surga ke neraka. Sebelum surga ke neraka kemana dulu kita? Ke kuburan. Alam barzah. Itu ada jumlah besar. Ya. Kami tadi kayak lagi. Habis itu kayak digigit ular kayak gini. Ya. Jadi ini ya alhamdulillah ya, terima kasih kepada guru-guru dan pimpinan di sekolah AIN ini, kami dari pengurus Masjid Baitul Salihin mengucapkan ya selamat datang dan bersenang hati ya, sudah dibawa anak-anak ini sejak dari dini untuk mengenal kehidupan di masjid, supaya ini menjadi kebiasaan bahwa setelah nanti mereka dari sini ke masjid itu mau ngapain ya. Jadi masjid ini berikutnya diapakan saja, diapain ya, bagaimana, apakah masjid ini bisa berjalan sendiri tanpa diurus ya, karena ada 3 hal ya dalam ya manajemen masjid itu. Yang pertama itu kita masjid itu tadi kan bukan hanya sekedar untuk imarah atau melakukan aktivitas memakmurkan masjid saja ya. Tahu itu bagaimana memakmurkan masjid? Wah, gimana? Ya inilah memakmurkan masjid. Gimana? Kita datang ke masjid ya,
Kita datang untuk apa? Untuk sholat, ya kan? Untuk bersedekah, ya kan? Untuk mengaji. Inilah ya kegiatan berdaurah tadi ngaji-ngaji kan? Ada tadi apa ngomong dalam itu kan? Inilah bentuk kegiatan untuk memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Jadi menghidupkan masjid itu bukan dengan genset, bukan dengan listrik, tapi gimana? Dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah dan bermanfaat. Nah ini, ya itu betul ya. Jadi siapa yang menghidupkan masjid? Siapa yang memakmurkan masjid? Siapa? Siapa? Siapa yang tugas siapa itu yang memakmurkan masjid? Ya kita umat Islam, ya kan? Ya Islam ya. Ya hanya orang Islam lah. Karena orang kafir tidak boleh masuk masjid kan? Nah, yang boleh masuk masjid adalah orang Islam, ya. Masuk masjid ngapain? Yaitu untuk melakukan aktivitas beribadah atau ibadah namanya. Ya, berikutnya apa? Ya, ada kegiatannya apa lagi Pak? Idarah, perhatikan, idarah. Nah, inilah kegiatan mengelola masjid. Ya, mengelola nanti siapa imam zuhurnya, ya kan? Siapa imam asarnya, ya kan? Siapa maghrib, siapa isya, siapa subuh kan? Nah, siapa yang pernah jadi muazin? Muazin ada? Ya. Itu kan kalau yang jadi muazin nanti pada akhirat, pada waktu hari akhir nanti, ya, itu sebelum masuk surga itu Rasul Nabi Allah akan tahu ini dia orangnya yang sering azan dulu, ya, itu lehernya panjang, itu tahu terus orangnya. Jadi kalau mau kita nanti di akhirat, ya, kita dikenal oleh Rasul, nah itu sering-seringlah azan di masjid. Sudah ada yang bisa azan? Ada yang bisa azan? Coba ya. Coba. Siapa? Siapa yang bisa azan? Siapa? Coba. Bapak nak. Azan dulu ya. Allahu Asyhadu anna hayyalal falah, hayyalal falah ya. Alhamdulillah. Ya, setelah mendengar azan, apa berikutnya? Baca apa? Baca doa apa? Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudan allazi wa'adta innal hayatu lifurniya amin. Alhamdulillah. Ya, setelah itu apalagi berikutnya? Ikaman. Siapa yang bisa ikaman? Aku bisa ikaman. Oh, Abu coba. Boleh juga ya. Jangan sombong ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat salat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi ini ya. Nanti itu praktekkan ya. Nah, di rumah latihan lagi biar nanti lancar ya. Lancar waktu azan, lancar waktu iqamah. Nah, inilah ya. Nah, maka masjid nanti Pak Talib itu ngatur siapa untuk subuh ini yang azannya ya, siapa imamnya. Nah, inilah perlu. Nah, ya berikutnya apa lagi? Ya, riayah. Nah, riayah itu apa? Nah, ini kan bangunannya besar ya. Besar, ya bagus ya kan? Nanti adik-adik boleh lihat ya. Perlu nggak dijaga? Perlu, sebelum rumah kita kan perlu disapu kan? Ada siapa yang nyapu di rumah, yang bersihkan rumah? Ada. Siapa lagi? Ini anak perempuan? Ada yang nyapu? Enggak. Wah, cuci piring. Jadi bersih itu ya sama juga dengan rumah Allah ya. Jadi perlu dijaga, perlu dipelihara, karena kan ini untuk membangun ini tidak sebentar dan tidak murah, mahal ya. Mahal nggak untuk buat di sini? Mahal. Makanya ya banyak-banyak sedekah biar cepat kita selesaikan masjid ini ya. Adik-adik, anak-anak kami yang berbahagia. Inilah harapan kami apa? Anak-anak ini yang sudah ke masjid jangan keluar lagi ke masjid. Nah, tapi ini kenyataan nanti waktu SMA. Ada yang sudah SMA nih? Ada. SMA sudah menjauh dari masjid karena kecil-kecil dibawa sama ayahnya, dibawa sama emaknya, mau ke masjid. Waktu udah besar, dia dari bawah sama kawannya nanti nih. Ya, diajak ke kampung, ya, diajak kampung. Ya. Jadi adik-adik hari ini siapa yang cinta masjid? Ya, siapa cinta masjid? Kami sholat di Masjid Kodam, tapi abang mau ulang tahun. Oh ya, jadi itu. Nah, gimana kita cinta masjid? Sama seperti kita cinta Rasul. Ya, jadi Ustaz tadi sudah sampaikan bahwa ya di masjid itu ngapain saja. Ya, jadi anak-anak ini moga-moga nantinya menjadi ahlul masjid, orang yang memakmurkan masjid, ya, orang yang mengurus masjid. Ya, waktu kita ngurus masjid, ini kita dapat apa? Dapat pahala dari Allah. Itu kita berkah itu. Ya, siapa yang bercita-cita menjadi imam nanti? Ada yang hafiz di sini? Hafiz satu juz. Ada? Aku 30. Perempuan nggak bisa jadi imam di masjid, imam di rumah nanti bisa ini sama-sama perempuan. Yang hafiz 2 juz ada? 3 juz hafiz yang bisa hafal. Kami 30 juz. 30 juz. Juz 30. Juz 30 ya. Alhamdulillah ya. Minta terus, berdoa terus sama Allah. Allah mudahkan ya. Nah, nanti siapa yang kepingin ya memakaikan mahkota buat orang tuanya di surga nanti ada. Nah, itulah caranya melalui menghafal Al-Quran. Kalau ada yang bercita-cita memakaikan bukan kopiah, ini kopiah ya, tapi mahkota seperti raja. Ya, nanti diberikan mahkotanya dari emas tuh di surga nantinya. Anak-anaknya lah ya yang kepingin memakaikan kepada orang tua. Gimana doa buat orang tua? Doa buat orang tua gimana? Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu
Amin. Alhamdulillah. Nah, kan udah banyak. Jadi inilah ya, kita di masjid berdoa, ya kan? Itu salat, ya kan? Nah, inilah ya. Begitu juga nanti ya, anak-anak ini nanti akan besar ya, besar nanti ya menjadi dermawan, orang yang akan membangun dan memelihara masjid. Ini masjid ini dibangun oleh siapa? Oleh kakek-kakek kita dulu ya. Nah, hari ini kita tinggal sholat saja. Karena kenapa? Sudah dibangun oleh kakek-kakek kita yang dulu. Lalu apa? Tanah wakaf, ya kan? Bergotong royong dulu waktu membangunnya masjid ini, ya kan? Pelan-pelan sedekah dikumpulkan sedikit dengan sedikit. Tapi tadi sholat di masjid, sholat asar, iya, dekat. Ya, bagus ya. Ya, jadi ya pesan-pesan itu ya, jaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu ya, jangan tinggalkan ya. Setelah salat berdoa itu untuk siapa? Orang tua. Karena dengan adanya orang tua ada kita ya. Ada nggak yang tanpa ada orang tua ada? Nggak ada. Hanya ada Nabi Adam, Siti Hawa dan Nabi Isa. Yang lain kita semuanya ada orang tua, ada ayah, ya kan? Ada mama kan? Ya, itu ya. Ya baik, saya kira Ustaz ya, saya juga ada kegiatan lain ini. Mohon izin juga pada kesempatan ini ya. Oh ya, mudah-mudahan kami secara kelembagaan atau prinsipnya mengucapkan selamat beraktivitas di Masjid Baitul Salim Oleh-Kare. Moga-moga ini ada manfaatnya ya buat kami sendiri selaku pengurus masjid atau BKM pada kemakmuran Masjid Baitul Salim Oleh-Kare, buat sekolah dan tentunya anak-anak ini nantinya sebagai bekal ya, sebagai pengalaman pengalaman yang langsung ya berada di masjid ini ya, belajar biasa itu tidak hanya mungkin di ruang-ruang kelas, tapi belajar di yang sebenarnya di alam yang nyata itu tentang kemasjidan. Saya kira masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk kita ibadah saja. Banyak hal-hal yang ada di masjid ini ya. Nah, kalau hanya tempat ibadah saja mungkin tidak perlu sebesar-besar dan seindah ini kita bangun ya. Ini banyak sekali nih membangun dengan dana masyarakat yang sangat luar biasa ya, yang ada keikhlasannya di situ ya. Kayak perlu kita pelihara karena kita mungkin tidak akan lama lagi berada di sini. Inilah anak-anak ini yang akan melanjutkan nanti generasi kita ke depan yang akan menggantikan kita. Kayak kita arahkan siapa yang akan menjadi imam, muazin, yang mengurus masjid. Perlu pengabdian dan keikhlasan yang luar biasa ya, karena di masjid itu tidak ada yang digaji. Nah, jadi orang-orang yang berada mengurus masjid itu saya kira itu sangat luar biasa. Kami merasakan di sini ya, sudah berapa tahun Pak Talim ini kan nggak ada gaji kan, nggak digaji itu. Jadi betul-betul karena keimanan dan keikhlasan dan harapan dari Allah SWT saja. Ya, kalau hanya gaji ya tidak ada. Kalau kita guru mungkin ada gaji tiap bulan ini itu ya. Jadi yang di masjid itu ya tidak ada. Ya paling kita untuk tenaga kebersihan saja Bapak dan Ibu ya yang kita berikan pinayahnya ya, karena mereka ya perlu juga keluarga. Sedangkan pengurus yang lainnya saya kira tidak dalam kapasitas itu ya. Ibu Cik di sini juga menitipkan salam buat sekolah ya, keluarga besar dari sekolah AIN ya. Beliau pada kesempatan ini seharusnya berhadir ya, karena tapi sedang mengajar. Beliau mintakan saya untuk menemani ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, ada adik-adik ini. Tapi juga saya setelah ini ada kegiatan juga, tidak bisa berlama-lama. Tapi ada Pak Talib nantinya, kalau ada sesuatu hal boleh didiskusikan dengan Pak Talib. Dan harapannya anak-anak yang sudah hadir di sini dengan selamat juga nanti selesai kegiatan juga dengan selamat dan baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi Bapak Ibu datang ke sini dengan
tujuan, dengan niat yang ikhlas, tentunya Allah akan balas semuanya itu dengan sesuai dengan yang niat dan niatkan, dan sebagai tabungan amal kita. Apalagi kita lakukan ini di bulan Ramadan ini sebagai bentuk edukasi kepada generasi kita ke depan ini, ya, bagaimana mereka nanti ke depan ini bisa mencintai masjid. Ini dia pentingnya. Ini kita tanamkan nilai-nilai kemasjidan itu dalam orientasi pendidikan-pendidikan kita. Kita selipkan, kita combine ya dengan pengetahuan-pengetahuan agama diselingi dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang mereka dapatkan sesuai kurikulum di sekolah masing-masing. Saya kira untuk itu ya saya bersama pribadi ini juga mohon maaf bila mana ya penyambutan atau ada hal-hal yang tidak berkenan, ya kami kira ini sebagai manusia itulah keterbatasan, tapi saya kira ya Bapak dan Ibu semua memakluminya, dan kami berharap bahwa tidak hanya hari ini saja ini anak-anak dibawa. Saya melihat kalau Jumat ada nggak anak-anak ini dibawa kemana? Jumat, waktu sholat Jumat pulang, karena anak SD IT yang Islah itu dia khususan bawa, cuma waktu dibawa ya boleh, cuma perlu ada guru untuk mendampinginya. Kalau tidak ya tahulah anak-anak masih usia ini pasti ada cokeh kiri cokeh karena tidak maklumkan, tapi dengan ada guru, ada ustadznya, dia akan teredukasi bagaimana kita harus datang ke tempat yang mulia ini. Itu saya kira ya tidak boleh, makanya kami itu dalam prakteknya salat, kami berikan petugas 2-3 orang itu menjaga khusus anak-anak pada saat pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah tarawih. Kalau ibadah 5 waktu saya kira agak lebih aman di Masjid Baitul Salim anak-anak hanya di tarawih saja, karena itu berkumpul dari berbagai lini dan sektor anak-anak di sini ya. Nah, itu saya kira sebagai bentuk dari manajemen dan pengelolaan. Itu saya katakan ada 3 hal itu ya, imarah, idarah, dan riayah itu menjadi kunci ya dalam pengelolaan masjidnya. Cuma bagaimana kita meng-hire-nya ya, mengimplementasikan hal-hal itu. Baik, saya kira kalau ada hal-hal yang lebih lanjut nanti boleh dikomunikasikan dengan Pak Tarif. Saya kira begitu pada kesempatan ini. Ustaz, kita izin semuanya ya. Boleh ya? Boleh ya. Nanti datang lagi ke masjid semuanya. Ada yang bosan ke masjid? Bosan? Tiap kali di sini ya. Alhamdulillah, hadanallahu ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai untuk praktik 1, Bapak akan membaca baris pertama 1, jawabannya apa. Oke? Gak usah besar-besar, gak usah satu kertas, kecil aja di baris bukunya. Kemudian dalam hitungan ketiga, 2, 1, berhenti menulis dan angkat jawaban di atas kepala. Nanti Pak Bisa dan Bu Silat akan mengecek jawabannya, apakah jawabannya benar atau salah. Nah, kalau jawabannya benar akan stay di tempat, kalau salah akan dieliminasi keluar. Oke? Ibu Fasil dan Bapak Fasil mungkin boleh dilihat anak-anaknya ya. Dan tidak ada yang contek jawaban. Kalau tahu jawaban, ingat dalam hati, tulis dalam buku. Oke? Kita mulai. Oke. Soal yang pertama. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Oke, dalam hitungan 3,
dua, satu. Angkat jawabannya di atas. Angkat jawabannya di atas. Oke, berhenti menulis. Angkat jawabannya di atas. Oke, mari kita cek jawabannya. Oke. Ya. Oke. Yang jawab 3, stay di tempat. Yang salah jawab silakan keluar. Rukun Islam puasa, rukun Islam yang ke-3. Oke. Oke. Ayo yang Oke. Soal yang kedua yang masih di tempat, dengarkan. Bulan Ramadan adalah bulan keberapa dalam kalender Hijriah? Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan keberapa dalam kalender Hijriah? Tadi soalnya ada yang nggak connect itu. Oke. Dalam hitungan ketiga, 2, 1, silakan diangkat. Ayo diangkat jawabannya, angkat. Altan angkat jawabannya. Oke. Yang jawab 9 tetap di tempat. Yang bukan 9 silakan keluar. Oke. Karena Sini aja, karena sini depan. oke, tersisa 20 orang ya. Tetap semangat. Soal yang ketiga. Apa hukum puasa Ramadan bagi umat Islam? Sekali lagi, apa hukum puasa Ramadan bagi umat Islam? Hukum. Yes. Gimana nih, kenapa? Maksudnya apa hukum? Oke, dalam hitungan ke-3, 2, 1, silakan angkat jawaban. Ada? Sudah? Oke, yang jawab wajib tetap di tempat. Yang salah silakan keluar. Ayo. Ayo yang tidak jawab keluar juga. Apa nama makan sebelum subuh saat puasa? Sekali lagi, apa nama makan sebelum subuh saat puasa? Oke, dalam hitungan ketiga, 2, 1, silakan diangkat. Jawab. Oke, yang jawab sahur silakan menetap, yang salah silakan keluar. Aman ya? Aman. Oke. Soal kelima. Apa nama makan saat membatalkan puasa? Apa nama makan saat membatalkan puasa? Soalnya kita skip ya. Soalnya kita skip ya. Ya, ganti ya. Oke. Ada di. Kalau saya. Ya, lanjut. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam Ramadan disebut. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam Ramadan disebut. Oke, dalam hitungan ketiga,
2, 1. Silahkan angkat jawaban. Salat. Ya. Yeay. Oke, yang jawab terawih silahkan menetap, yang salah keluar. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengar baik-baik. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan disebut malam. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan disebut malam. Oke, dalam hitungan ketiga, 2, 1, silahkan diangkat. Angkat. Oke, yang jawab malam Lailatul Qadar silahkan menetap, yang salah keluar. Oh, tahu. Oke, soal selanjutnya. Sahur kami. Sahur. Mantap. Duduk, Abu, duduk. Tarawih. Oke. Tanggal berapa Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal berapa? Oke, dalam hitungan ketiga, 2, 1, silahkan diangkat jawabannya. Amin. Tarawih. Oke, kalau yang jawab tanggal 17, silahkan menetap. Yang jawab tanggal 17 Ramadan, silahkan menetap. Itu lebih lengkap. Ayo. Oke, berapa orang lagi yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sengit. Soal selanjutnya. Abu. Mantap, Abu. Zakat yang wajib dibayar saat Ramadan disebut zakat. Zakat yang wajib dibayar saat Ramadan disebut. Oh ya, bukan. Zakat wajib. Oke, dalam hitungan ketiga, 2, 1, silakan diangkat. Amin. Sahur. Yang jawab zakat fitrah silakan menetap. Yang tidak silakan keluar. Zakat wajib. Pak, jangan susah lu. Oh, susah ya? Jangan. Zakat wajib, Mas. Oke. Selanjutnya. Susah. Oh. Hari raya setelah Ramadan disebut. Hari raya setelah Ramadan disebut. Oke ya. 3, 2, 1, silakan diangkat. Oke, hari raya Idul Fitri silakan menetap, yang selain jawab silakan keluar. Ini boleh susah nggak nih, Bu? Boleh ya, karena ada orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa boleh membayar. Orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa boleh membayar. Bayar wajib. Iya. Bayar wajib. 3, 2, 1, silakan diangkat. Oke, yang jawab fidyah menetap, yang bukan lanjut. Oke, tinggal 2 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa arti imsak? Apa arti imsak?
Oke, dalam hitungan ketiga, 2, 1, silakan. Pertanyaan tentang sejarah. Perang besar yang terjadi di bulan Ramadan pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah perang besar yang terjadi di bulan Ramadan pada zaman Nabi Muhammad adalah perang. Coba diangkat terus. Perang Badar. Oke, jawabannya perang Badar. Itu perang apa? Salah lagi, Bu, gimana? Lanjut lagi. Itu pakai perang Badar, Pak. Nggak ada apa. Badar. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Perang Badar. Aduh. Ranking 1. Iya. Ranking 1.